pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 24 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya kesiapan Kanwil Kemenhad Aceh jelang pemberangkatan JCH. BP3MI Aceh fasilitasi 37 pekerja migran Indonesia non-prosedural yang dideportasi dari Malaysia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mena FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh memastikan kesiapan petugas maupun sarana prasarana untuk pemberangkatan jemaah calon haji pada 6 hingga 20 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh memastikan petugas maupun sarana prasarana, khususnya pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, siap untuk melayani pemberangkatan jamaah calon haji JCH pada 6 Mei untuk kelompok terbang kloter perdana hingga terakhir yakni kloter 14 tanggal 25 Mei 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal mengungkapkan jamaah yang diberangkatkan tahun ini untuk Embarkasi Aceh berjumlah 5.426 sudah termasuk petugas. Kloter perdana yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dijadwalkan masuk asrama pada 5 Mei dan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang 6 Mei pukul 1:25 waktu Indonesia Barat. Pihaknya turut mempersiapkan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia lansia mulai dari penempatan kamar di lantai dasar, pelayanan prioritas dan pendampingan petugas. Berpedoman pada layanan perempuan, layanan lansia, dan layanan risiko tinggi dan disabilitas kita tetap siapkan. Namun karena persiapan di Arab Saudi menganjurkan kesehatannya lebih ketat sehingga kita periksa kesehatannya lebih ketat. Dan kami menganjurkan untuk jamaah supaya tidak membawa kursi roda dari negeri. Tapi sampai sana nanti silakan dibeli. Pelaksana Harian PLH General Manager Garuda Indonesia Cabang Aceh Jufriandi mengungkapkan menu makanan yang disajikan selama penerbangan ke Tanah Suci disesuaikan dengan cita rasa yang diminati oleh masyarakat Aceh dan aman dikonsumsi untuk lansia. Meal presentasi di mana kita pastikan menu yang akan kita sajikan di pesawat nanti tentunya sesuai dengan selera masyarakat Aceh ya, karena tema yang kita angkat juga adalah Garuda Rasa yang menggali
kearifan lokal, cita rasa keacehan. Garuda Indonesia juga telah menempatkan pesawat jenis Boeing 737X Citylink di asrama haji sehingga jamaah dapat mempraktikkan langsung tata cara duduk, penggunaan sabuk pengaman dan sebagainya sehingga lebih mudah memahami prosedur penerbangan. Dari asrama haji embarkasi Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh fasilitasi 37 pekerja migran Indonesia non-prosedural yang dideportasi dari Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Sebanyak 37 pekerja migran Indonesia tiba di Aceh setelah dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Kamis sore 23 April 2026. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh, Siti Rolijah menyampaikan 37 pekerja migran Indonesia non-prosedural yang tiba di Aceh langsung difasilitasi oleh BP3MI untuk dilakukan pemeriksaan dari imigrasi Bandara SIM, bantuan pembebasan bea IMEI oleh Bea Cukai, pendampingan dari Disnaker Mopduk Aceh dan Disnaker Kabupaten Kota asal PMI untuk memudahkan proses pemulangan seluruh PMI tersebut. Kepulangan WNI atau pekerja migran Indonesia ke daerah Aceh ya, Banda Aceh ini adalah sebagai upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menertibkan pekerja-pekerja atau orang asing yang berada di Malaysia tanpa izin tinggal. Kemudian dengan kebijakan Malaysia mereka memberikan seperti kemudahan bisa kembali ke daerah masing-masing termasuk Indonesia. Siti Rolijah juga menambahkan bahwa terdapat 5 kelompok terbang atau kloter pemulangan PMI asal Indonesia lainnya. Pemulangan PMI asal Aceh adalah pemulangan dengan jumlah terbanyak. Untuk diketahui dari total 37 pekerja migran asal Aceh yang dideportasi, 30 orang diantaranya adalah laki-laki, 4 orang perempuan, dan 3 orang anak-anak. Pekerja migran yang dideportasi ini dipastikan tidak dapat kembali ke Malaysia karena sudah di blacklist seumur hidup. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Salah satu pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural yang dipulangkan dari Malaysia, warga Aceh Utara, mengaku telah bekerja sejak 2018 demi memenuhi kebutuhan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun. Sebanyak 37 pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural dipulangkan dari Malaysia dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Rabu 23 April 2026. Pemulangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menertibkan keberadaan pekerja asing tanpa izin tinggal, sekaligus memberikan kemudahan bagi WNI untuk kembali ke daerah asal masing-masing. Dari total tersebut terdiri atas 30 laki-laki, 4 perempuan, dan 3 anak-anak. Seluruhnya diketahui berangkat secara non-prosedural, bahkan sebagian tidak tercatat dalam sistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu PMI yang dipulangkan, Linda, warga Aceh Utara, mengaku telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selama di Malaysia, Linda bekerja serabutan mulai dari kebun hingga kuliner. Ia juga mengaku sempat ditangkap oleh otoritas setempat karena tidak memiliki dokumen resmi. Masalah ekonomi kan sampai dekat sini jangan pulang apa. Ibu apa itu kita semua banyak ada di sana kebun, bina tanah, semualah mereka. Meski mengaku kebutuhan ekonomi terpenuhi selama bekerja di Malaysia, kondisi tanpa dokumen membuat dirinya harus menghadapi resiko hukum. Pemerintah berharap kebijakan pemutihan dari Malaysia dapat dimanfaatkan oleh WNI lainnya untuk kembali secara resmi, sekaligus menekan angka keberangkatan ilegal di masa mendatang. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Persiapan keberangkatan jemaah haji Kota Lok Sumawe tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah memasuki tahap akhir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe, Haji Jamaluddin, menyatakan bahwa seluruh dokumen jemaah termasuk paspor dan visa telah tuntas diproses. Haji Jamaluddin menjelaskan bahwa pembinaan manasik haji telah rampung dilaksanakan sebelum bulan Ramadan lalu. Selain dokumen perjalanan, koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan setempat juga telah memastikan seluruh jemaah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mulai mendistribusikan koper kepada para jamaah. Saat ini, koper tersebut sedang dalam proses penyablonan identitas agar tidak tertukar. Yang sudah siap dengan semua dokumennya, persiapannya, semuanya sudah ready. Tinggal beberapa persen lagi mungkin persiapan. Kalau pihak dokumen, mulai dari pelaksanaan pembinaan jemaah haji tentang manasik, itu sudah kita lakukan sebelum Ramadan kemarin yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah. Dokumen paspor jamaah haji juga sebelumnya sudah kita urus, semuanya sudah tuntas semuanya, termasuk pengurusan visa. Ini sudah siap semuanya untuk terbang. Jemaah haji asal Loksmawe dipastikan akan bergabung dalam kloter 11 bersama jemaah dari beberapa kabupaten kota lain di Aceh. Dengan rincian kota Loksmawe 240 jamaah, Aceh Utara 138 jamaah, Sabang 2 jamaah, Pidi 1 jamaah, dan Aceh Tamiang 1 jamaah. Total kapasitas kursi untuk kloter ini penuh sebanyak 393 orang termasuk petugas. Berdasarkan jadwal, para jamaah dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 15 Mei 2026. Mengingat waktu keberangkatan yang semakin dekat, Haji Jamaluddin menghimbau para jamaah untuk menjaga kondisi fisik. Ia menekankan agar jamaah tidak terlalu memforsir energi dalam kegiatan seremonial adat seperti peseju atau tepung tawar. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabo. Satres Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan 2 tersangka beserta seratusan gram sabu sebagai barang bukti. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada Rabu 22 April 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 2 tersangka beserta seratusan gram sabu sebagai barang bukti. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen pemberantasan peredaran gelap narkotika sekaligus pelaksanaan operasi Antik Selawah tahun 2026. Penindakan pertama dilakukan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Sungai Mas. Petugas mengamankan seorang pria berinisial S, 31 tahun, warga Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, beserta barang bukti 1 bungkus plastik sedang berisi sabu dengan berat bruto 105 gram, 2 unit handphone, serta 1 unit sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka S mengakui sebagian sabu tersebut telah diserahkan kepada pelaku lain. Berdasarkan keterangan itu, petugas langsung melakukan pengembangan. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, petugas kembali melakukan penindakan di Kecamatan Sungai Mas dan mengamankan tersangka lain berinisial M, 27 tahun, warga setempat. Dari tangan tersangka ditemukan 1 bungkus plastik klip sedang dan 42 bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto total 106,8 gram serta sejumlah barang bukti lainnya. AKP Sandi Saputra menjelaskan pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat dan terukur personil di lapangan dalam menindaklanjuti informasi yang diterima. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapores Aceh Barat untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polres Aceh Barat menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Coffee Morning Forum lalu lintas bersama sejumlah stakeholder terkait kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan keselamatan dan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Selengkapnya dilaporkan Dimas Fuadi. Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Cafe Morning, forum lalu lintas dengan sejumlah stakeholder terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat kantor Dinas Perhubungan setempat. Kadis Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Ardian Murni mengatakan Cafe Morning tersebut merupakan kegiatan silaturahmi lintas sektoral dengan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab dengan keselamatan lalu lintas di jalanan. Forum lalu lintas rambu itu sudah ada, yang akan kita lakukan penguatan atau peningkatan kualitas rambu yang ada. Mungkin ada rambu yang sudah pudar warnanya, itu nanti akan kita perbarui. Ada titik-titik yang selamanya rambunya kurang terlihat posisinya, itu akan kita reposisi kembali. Pada intinya penertiban atas penggunaan kelas jalan berdasarkan volume kendaraan itu sudah kita lakukan dan nanti ke depan akan semakin diintensifkan lagi. Dan manfaat dari forum lalu lintas hari ini adalah untuk menyatukan persepsi terkait hal itu. Sehingga besok kalau kegiatan penertiban dilakukan di lapangan, seluruh stakeholder yang berkaitan sudah satu suara, sudah satu persepsi. Tersebut juga merupakan bagian amanah peraturan undang-undang dan juga dengan tujuan utama sangat jelas agar para stakeholder lalu lintas dapat menyatukan persepsi dalam satu forum khusus. Manfaat yang didapat yang pertama kepada internal forum lalu lintas ini bisa menjadikan pemicu semangat untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik dan transportasi kepada masyarakat. Kemudian, masyarakat diharapkan forum ini dapat menjadikan tambahan sarana sosialisasi dalam mengutamakan atau pengguna jalan memperhatikan rambu-rambu berlalu lintas. Dari Melabo Aceh, Dimas Fuadi melaporkan. Seluruh personil Kodim 0110 Aceh Barat Daya berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah laksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Kodim 0110 Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 yang dilaksanakan di Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya itu. Komandan Satuan Tugas dan Satgas TMMD ke-128 Letkol Infantri Rana Mega Alamin mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat yang menjadi kebutuhan prioritas itu. Adapun sasaran fisik dalam kegiatan TMMD itu meliputi pembukaan badan jalan sepanjang 2.500 meter, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 5 unit, pembangunan MCK 5 unit, serta pembuatan sumur bor sebanyak 5 unit. Selain itu juga dalam program mencakup berbagai pembangunan fasilitas sosial yaitu musola dan juga melakukan pengembangan ketahanan pangan pada lahan seluas 1 hektar. Kegiatan ini sesuatu kegiatan yang sangat amat diharapkan oleh masyarakat, terutama di kawasan pedesaan tentunya. Ini sasaran yang kita fokuskan terutama di tahun anggaran 2026 ini adalah terhadap infrastruktur yang memang dibutuhkan sangat oleh masyarakat pekebun tentunya. Ini bentuk kegiatannya pembukaan badan jalan baru menuju akses ke perkebunan masyarakat. Kegiatan TMMD ini merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah daerah benar meriah mulai mempersiapkan pemberangkatan calon jemaah haji. Panitia diminta siap siaga dan selalu berkoordinasi agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Pemerintah daerah benar meriah melalui Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesraset Dakap, Khairmansah memimpin rapat teknis pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Rapat itu bertujuan memastikan seluruh persiapan yang harus dilakukan panitia berjalan optimal sehingga proses pemberangkatan jamaah dapat berlangsung lancar tanpa hambatan. Khairmansah menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antar panitia. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk terus bersinergi agar setiap potensi kendala dapat segera diantisipasi dan diselesaikan bersama.
Ia juga menyampaikan jumlah jamaah calon haji asal Bener Meriah tahun 2026 mencapai 275 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, jamaah tertua berusia 104 tahun, sementara yang termuda berusia 15 tahun. Pemerintah daerah berharap seluruh proses persiapan hingga pemberangkatan dapat berjalan dengan tertib dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah menuju Tanah Suci. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Majelis Aceh Tengah gelar pembinaan adat gayo dan tarian tradisional. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Majelis Adat Gayo Aceh Tengah gelar pembinaan adat Semapa, Narit Maja, Menasib, dan tarian tradisional di Aula Lingalen Hotel kemarin. Kegiatan ini dibuka langsung Sekda Aceh Tengah Mursyid. Menurutnya acara ini upaya pemerintah daerah dalam melestarikan adat istiadat budaya daerah. Acara ini katanya diikuti para petua. Harapannya adat ini dapat diterapkan dan diteruskan kepada generasi muda di setiap kampung di Aceh Tengah. Adat gayo terutama mereka ini, terutama di Sinta Mengerja, tentunya ini harus dilestarikan dan terutama kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Karena adat gayo ini harus dilestarikan karena adat ini adalah pagar daripada agama. Tentunya Majelis Adat Gayo mengadakan pelatihan ini kepada petua dan petua nanti melanjutkan kepada generasi-generasi muda di setiap kampung sehingga pelestarian adat terutama mereka ini tetap lestari di Kabupaten Aceh. Ketua Majelis Adat Gayo Abdullah HR mengatakan acara pembinaan adat ini untuk memperkuat adat yang sudah mulai memudar. Pembinaan ini fokus pada penguatan pemahaman dan praktik adat suku Gayo di tengah masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk memperkuat identitas budaya daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulawe. Usai gelar rapat, tim pengawasan orang asing imigrasi Sabang lakukan patroli dan pemeriksaan kapal asing di Teluk Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang menggelar rapat tim pengawasan orang asing atau tim PORA di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sukakarya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan rapat tersebut turut melibatkan perangkat Gampong sebagai bagian penting dalam sistem pengawasan orang asing. Menurutnya, peran aparatur Gampong sangat strategis dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Pengawasan khusus tidak ada, kami hanya melaksanakan pengawasan rutin. Pengawasan khusus akan kami laksanakan apabila dari Gampung tersebut atau dari kecamatan ada informasi yang harus segera ditindaklanjuti, maka kami akan menggelar operasi khusus untuk melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah tersebut. Usai rapat koordinasi, Kantor Imigrasi Sabang beserta tim PORA melaksanakan patroli gabungan di wilayah perairan Sabang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Riyadi saat memimpin patroli tersebut mengatakan patroli ini melibatkan unsur TNI Polri dengan fokus pengawasan aktivitas warga negara asing di perairan Teluk Sabang. Kegiatan dari Imigrasi Sabang melakukan pengecekan dokumen keimigrasian, artinya negara ini hadir. Untuk kapal berbendera asing, khususnya kapal yacht, itu ada 3 kapal di sini. Tadi ada 2 di daerah ke belakang Pulau Gelah dan satunya di dekat dermaga CT1. Ia menegaskan patroli akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kepatuhan hukum, keamanan, dan ketertiban wilayah perairan Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.
Sedikitnya terdapat 17 anak penderita bibir sumbing di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh mendapatkan program pelayanan operasi gratis dari pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Sedikitnya terdapat 17 anak penderita bibir sumbing di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh mendapatkan program pelayanan operasi gratis dari pemerintah. Operasi gratis bibir sumbing tersebut digelar pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat selain untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kabupaten Aceh Singkil ke-27 tahun 2026, juga melalui kegiatan bakti sosial ini merupakan sebagai upaya pemerintah mengurangi penderita bibir sumbing di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil Sapriyadi Oyon, didampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Mursal dan Direktur RSUD Dr. Mardiana Manik saat meninjau secara langsung kegiatan operasi bibir sumbing. Ia mengatakan melalui operasi tersebut diharapkan para penderita bibir sumbing di Aceh Singkil ke depan selalu dapat tersenyum sempurna untuk Aceh Singkil. Kemudian Oyon juga menambahkan, melalui kegiatan operasi bibir sumbing gratis ini, tentunya juga merupakan bagian dari perhatian pemerintah kabupaten setempat terhadap kesehatan fisik masyarakat yang kurang mampu di Aceh Singkil. Sebab, katanya, selain operasi bibir sumbing, juga program-program layanan kesehatan gratis terus digencarkan kepada masyarakat, seperti program sunat massal gratis bagi warga kurang mampu, kemudian operasi katarak gratis, yang tercatat menjadi program tahunan dalam setiap memeriahkan peringatan HUT Aceh Singkil. Sementara itu menyikapi operasi bibir sumbing gratis yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mendapatkan apresiasi dari Koordinator Bibir Sumbing Provinsi Aceh Rahmat Maulijar. Menurut Rahmat, program bakti sosial yang dilakukan Pemkab Aceh Singkil berkolaborasi dengan Smile Train sangat membantu beban ekonomi penderita bibir sumbing yang juga ingin memiliki kondisi fisik lebih sempurna. Terutama, program ini sangat bermanfaat dan membantu para penderita bibir sumbing di Aceh Singkil. Sebab menurut Rahmat, jika operasi bibir sumbing ini diikuti secara mandiri, baik di Banda Aceh maupun di Medan Sumatera Utara, ia menegaskan sangat mengeluarkan banyak biaya. Ini kegiatan bibir sumbing adalah untuk menyelamatkan masa depan mereka. Karena dengan lahir bibir sumbing mungkin terasa asing ya bagi wajahnya, tapi setelah dioperasi mendapatkan senyum dan harapan barunya. Serta kembali percaya diri. Ini dalam kegiatan hari ini diundang berkolaborasi dengan Pemda Aceh Singkil. Ini kegiatan yang sangat bagus dan hari ini bisa menjadi motivasi untuk bupati pimpinan daerah bupati-bupati lainnya untuk diadakan kolaborasi bibir sumbing di daerah setempat. Karena kalau pasien ini ke Banda Aceh atau ke Medan nggak mampu untuk biaya transportasi dan biaya hidup lah selama mereka berobat. Tapi dengan hadirnya tim dokter kita datangkan, semuanya operasi di sini, pasiennya mereka sangat terbantu dengan beban ekonomi tadi. Di samping itu, Rahmat juga berharap program yang dilakukan Pemkab Aceh Singkil ini juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau daerah lainnya di Provinsi Aceh, guna untuk membantu anak-anak di Aceh penderita bibir sumbing untuk lebih tersenyum. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.